Bu. Tak tahu ngerti kita buka. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama pagi ini untuk mengawali hari pagi kita bersama dengan GMJ. Good morning Jesus. Hi everybody, Shalom. Mari kita sebelum memulai ada beberapa hal. Kita akan mengikuti Good Morning Jesus yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5.30 live dari Instagram HSM Worship. Untuk pengumuman aja, untuk minggu ini kita akan mengikuti Good Morning Jesus Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtunya kita akan libur, akan off karena Trihari Suci. Jadi setiap GMJ viewers bisa mengikuti misa secara lebih kusuk, walaupun tentunya pada pagi hari kita tetap bisa bersama-sama di tempat kita masing-masing without GMJ sekalipun memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari, sehingga hati kita boleh siap untuk mengikuti misa Trihari Suci pada weekend ini. Oke. Mari saat ini kita mau angkat doa bersama-sama. Di matamu kita berada. Kita percaya kita dipersatukan oleh kasih Allah untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam Dia dan mendengarkan firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, tuntunan-Mu boleh nyata bagi setiap dari kami. Bapa, biarlah hati kami adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di awal hari ini, mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya di masa-masa sekarang ini, biarlah kami boleh tetap berdiri teguh dan kuat, karena Engkau-lah Allah kekuatan dan penyelamat kami. Mata pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Pakailah hamba-Mu diseturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, sekali lagi, terutama bagi GMJ viewers yang baru bergabung. Pada pagi ini kita akan mendengarkan sedikit tentang renungan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14. Ini merupakan mazmur tanggapan dari bacaan gereja pada hari ini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, GMJ viewers dimanapun kalian berada, pada minggu ini kita telah memasuki minggu suci yang diawali dengan Minggu Palma kemarin. Dan kemarin mungkin sama dengan kalian semua tempat ini, kita mengikuti misa secara online. Saat saya mengikuti misa Minggu Palma melalui YouTube Live dari salah satu gereja di Surabaya, saya diliputi rasa haru ketika melihat Romo itu memberkati daun palma yang tidak pernah merasakan dilambaikan umat. Karena dalam tayangan tersebut saya pun dapat melihat bahwa kursi-kursi itu kosong. Rasa haru yang sama yang mungkin juga kita rasakan semenjak 2 minggu yang lalu, minggu-minggu kemarin, saat kita semua hampir di seluruh dunia harus mengikuti misa secara online. Ada sesuatu di sini yang berbeda yang mungkin membuat kita terharu. Karena secara physically we cannot be present in the church as we used to be. For the time we don't know how much longer. Kita nggak bisa hadir di gereja seperti yang biasanya kita bisa lakukan untuk waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Saya yakin saat ini di seluruh dunia kita semua juga merasakan kepedihan yang sama. Namun di saat yang bersamaan saya juga merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain yang ingin saya bagikan di sini untuk bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, ada komunio yang luar biasa ketika saya dan kita semua bisa mengikuti misa secara online di seluruh dunia. Ada suatu kesatuan bagi kita orang percaya, kesatuan batin melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang mempersatukan kita bahkan dalam kondisi physical distancing ini. Sesuatu yang menjadi ikatan buat kita sebagai orang Katolik dimanapun kita berada, bahwa kita bersama-sama dengan gereja merupakan suatu kesatuan yang indah. Maka benarlah bila dikatakan di dalam Roma ayat bab 8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka walaupun kita di dalam kondisi physical distancing, di dalam satu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kita membangun satu komunio, kebersamaan, kesatuan yang indah dan luar biasa. Dan ini yang dapat kita rasakan dan saksikan saat kita boleh mengikuti misa sekalipun secara tidak fisik, bukan secara fisikal, tapi batin kita boleh bersatu bersama seluruh gereja di seluruh dunia. Inilah kekuatan kita di masa-masa berat ini. We are not alone to fight what we have to fight today. Kita sepenanggungan bersama seluruh gereja menghadapi pandemik yang sedang melanda seluruh dunia. We are united in hearts together with all believers around the globe. Biarlah ini jadi kekuatan buat kita. Yang kedua, dikatakan dalam ayat
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? GMJ viewers, kita punya Tuhan di pihak kita sebagai terang dan keselamatan kita. Kita punya Tuhan yang menerangi kita bahkan dalam kegelapan. Apa itu kegelapan saat ini? Kekhawatiran kita, kekalutan kita, rasa cemas, ketidakberdayaan akan masa depan, akan hari esok buat diri kita, orang-orang kita cintai, anak-anak kita, dan dunia ini. Sesuatu yang seringkali membuat kita kehilangan akal sehat dan harapan. Tetapi melalui ayat tadi kita diingatkan Tuhanlah terang yang akan menerangi kita dalam kegelapan sekalipun. Tentu kita harus tetap waspada, ya, tetap harus berjaga-jaga di saat-saat seperti ini. Jangan sampai kita ini dilanda oleh wabah tersebut dan kemudian menjadi carrier yang membahayakan banyak orang. Pengamalan saya sendiri, mau belanja aja susah sekali, ya, mau ke Indomart saja susah, harus pakai sarung tangan plastik. Lalu udah pakai bingung, karena yang kiri seharusnya yang aman untuk pegang handphone, dompet, yang kanan untuk pegang barang di etalase untuk bayar. Nanti tengah-tengah lupa, pada waktu bayar cashless, pegang terimaan uang kembalian yang udah terkontaminasi mungkin. Terus pegang handphone yang seharusnya nggak boleh dipegang oleh tangan yang satunya. Nanti masukin uang ke dalam dompet, lupa, akhirnya dompetnya semuanya terkontaminasi, akhirnya ruwet sendiri. Tetapi kita memang harus berwaspada di masa-masa sekarang ini. Jaga jarak satu sama lain untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi dalam segala hal ini, dalam segala keadaan ini yang kadang lucu, kadang ya geram, kadang ya gemes, kita tahu kita tidak akan tenggelam dalam ketakutan. Karena Tuhanlah terang yang menerangi bahkan kegelapan, kekhawatiran dan ketakutan kita. Jangan sampai kita kalut di dalam kematikan dan kegelapan dan tenggelam dalam kepanikan. Terus kita jadi galak sama orang lain, marah kepada yang lain yang tidak sepaham dengan kita, pada pemerintah yang sudah berusaha dengan segala keterbatasannya, pada anak, pada pasangan, pada guru-guru anak-anaknya, ya, pada siapapun, di mana kita lampiaskan rasa frustasi kita. Padahal backgroundnya karena kita yang gagal mempercayakan hidup kita ke dalam tangan penyelenggaraan Tuhan. Karena kita yang gagal melihat Tuhan sebagai terang dan keselamatan. Mari di saat-saat sekarang ini, enjoy the moment. Sulit ya, but try to enjoy the moment. Time for family, to pray, to go on a diet, ya, to learn something new. Ada banyak hal, belajar bikin dalgona cafe, belajar ngesum supaya bisa tetap bersekutu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sambil mungkin beberapa harus tetap bekerja, harus beraktivitas, harus melakukan sesuatu lebih bahkan. Let's enjoy the moment. Dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa tetap menghargai waktu-waktu kita dengan baik. Tidak lewat begitu saja atau bahkan menjadi beban yang berat, yang memberatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang menjalaninya bersama dengan kita. Mungkin agak di luar konteks. Waktu saya di saat-saat sekarang ada waktu untuk nggak nonton sih, tapi lihat sinopsisnya movie tentang virus outbreak, ya. Ada Contagion, ada Outbreak, ada banyak okalisme movies, M Legend, 12 Monkeys, Maze Runners, World War C, bahkan Resident Evil. Saya nggak nonton karena saya nggak terlalu suka yang sadis-sadis. Saya baca sinopsisnya. Dan ya, memang bukan harapan kita seperti itu. Tetapi sesungguhnya keadaan kita sekarang adalah sesuatu yang masih bisa kita perjuangkan, masih bisa kita hadapi. Dan bersama Tuhan kita pasti bisa melaluinya.
kita bisa melewatinya. Amin. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Marilah itu menjadi kekuatan buat kita untuk tetap bersyukur, bersuka cita karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang memelihara dan menjamin hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Yang ketiga, apa tanda kita orang Katolik? Ada yang bilang tanda salib, patung Bunda Maria, salib Yesus dengan korpus seperti di belakang saya, menghafal Alkitab luar dalam. GMJ viewers, dimanapun Anda berada, tanda kita sebagai orang Katolik sejati adalah refleksi dari hidup orang percaya, yakni kasih dan iman kepada Tuhan Allah kita melalui Yesus Kristus penyelamat kita. Pada ayat ke-13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Biarlah di masa-masa sekarang ini, kebaikan hati orang percaya, kasih kita, pengharapan kita justru memancar keluar. Justru dapat dilihat, disaksikan, dan dirasakan oleh banyak orang. Baik orang-orang dekat dengan kita maupun mereka yang jauh di luar sana. Saat kita mau peduli, kita mau care, kita mau ambil bagian di saat-saat yang seperti ini untuk sesuatu yang lebih baik, digerakkan oleh kasih Tuhan itu sendiri, sehingga kita boleh menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia yang sedang dalam wabah ini. Kakak saya adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit. Dia bilang dia sangat tidak menyukai pakaian yang harus dia pakai sekarang untuk melindungi dirinya dan orang lain. Tetapi toh dia harus memakainya. Kami rutin bertemu setiap minggu. Dia sering kali setiap weekend selalu datang ke rumah untuk menemui kami, mama terutama. Padahal jarak rumah kami cukup jauh. Sejak wabah ini, dia nggak bisa datang karena dia adalah seorang dokter yang kemudian bisa menjadi carrier. Kelihatannya sepele, tetapi sangat berat buat kami yang seringkali selalu bersama. Kita punya mama di rumah yang udah usia lanjut, sehingga kakak saya harus banyak menahan diri untuk berkunjung, untuk bertemu dengan kami. Apalagi waktu ulang tahun mama barusan, berat buat kami juga. Dan saya yakin juga dialami banyak orang di luar sana, dalam bentuk yang mungkin bahkan lebih parah. Masalah-masalah mungkin lebih penuh pergumulan. Times saya dan mama naik mobil, ya kalau di mobil kan aman, ke rumahnya ngomong dari mobil. Dia datang di dalam mobil, kami ngomong dari dalam rumah. Bawa sesuatu, ya, bawa kafe kan lagi banyak kopi-kopi kenangan, kopi kehilangan hati, kopi jatuh hati dan sebagainya, untuk menghibur satu sama lain. Itu salah satu kasih yang bisa kita bagikan. It's time for us to be generous, to be compassionate and caring to one another. Dan jujur saya melihat banyak teladan kasih di waktu-waktu sekarang dari orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya
pada penyelenggaraan Allah, sehingga mereka tidak tenggelam di dalam masalah ini, tetapi mereka justru menjadi terang, menjadi tanda kehadiran Allah. Saya tahu ada banyak yang bagi-bagi makanan dengan driver Grab atau Gojek saat pesan makanan, ya lagi booming juga di medsos. Ada teman yang tiba-tiba kirim saya masker karena dia tahu saya nggak sedia stok. Saya kira cuma buat yang sakit, saya nggak siapin. Dia kirim khusus ke rumah saya. Kita tahu ada doa-doa online, persekutuan doa sel yang tetap jalan, yang mungkin harus susah payah untuk melakukannya karena keterbatasan data, karena sinyal dan sebagainya. Namun toh ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan untuk menampakkan kasih Allah di tengah dunia ini, di dalam segala keadaannya sekarang. Karena saya belum merasakan kasih itu dari orang-orang sekitar saya. Saya juga tergerak untuk mikirin mereka ini tinggal sendiri gimana. Teman-teman yang mungkin udah lama nggak kontak, yang saya tahu mereka seringkali mereka memang perantauan, hidup sendiri, atau bersama dengan orang tuanya saja yang udah tua. Mungkin kita butuh untuk kontak mereka, untuk meyakinkan. Nasi dipegang oleh orang-orang yang menjadi carrier. Saya kasih sarung tangan plastik seperti tadi buat jaga-jaga. Dan hal-hal seperti itulah dimana kita bisa berpartisipasi untuk melakukannya. Kita juga ada HSM Peduli yang menggalang dana untuk menyediakan barang-barang APD untuk beberapa rumah sakit. Kita nggak bisa save everyone, but we can do our part. Lakukan bagian kita. Dan terutama untuk orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman, rekan sepelayanan, untuk guru-guru, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk saudara, untuk teman, untuk rekan. Kita ambil bagian dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membawa terang Tuhan bagi sesama di dalam dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Let the world around us see and recognize the Lord we worship through the hope and love we give to one another. Yang terakhir, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemarin saya ikut sebuah misa di mana romonya sharing. Ada orang yang dia kenal secara pribadi yang ayahnya menjadi korban dari wabah tersebut. Sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua akhir-akhir ini. So far my inner circle is untouched. But what if someday? Gak ada satu dari kita mengharapkan. Gimana tapi tiba-tiba terjadi salah seorang dari inner circle kita yang terkena. Mungkin sudah ada yang mengalami, bahkan yang sudah kehilangan, atau sedang berjuang melawan karena diri sendiri atau orang yang dicintai terjangkit oleh wabah ini. Bagaimana bila tidak kunjung selesai krisis ekonomi? Bagaimana kalau menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung? Pada pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuat dan teguh bahkan saat everything seems come to an end. When our world collapse. Ini bagian kita untuk tetap berjuang untuk iman kita, untuk tetap percaya, bahkan pada saat sulit sekalipun, saat mengalami hal-hal yang tidak enak sekalipun. Karena iman kita adalah iman yang tahan uji, yang menghasilkan ketekunan, dan akan menghasilkan buah yang nyata. Ini hal yang mungkin gak bisa dipahami oleh orang yang tidak percaya dalam iman Kristiani,
Tetapi saudara dan saya harus sadar bahwa hidup bukan sekedar jalani hidup di dunia ini saja. Sebagai orang percaya kita punya iman akan kehidupan yang akan datang. Kita mungkin akan sangat kehilangan, bahkan kehilangan hidup kita, orang-orang kita kasihi, atau mungkin sesuatu yang tidak enak dalam perjalanan hidup ini karena permasalahan yang sekarang terjadi. Tetapi tahukah, sadarkah dan percayakah saudara bahwa kita punya life after death? Hidup sesudah kematian yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama. Sehingga the hope, the faith we cherish, iman dan harapan yang kita rayakan dalam hidup ini cukup untuk kita menghadapi tantangan setiap harinya. Untuk boleh tetap bersuka dan bersyukur dan menjadi terang. Dan saat terburuk sekalipun kita bisa berserah. Bisa berserah dan percaya Tuhan tahu lebih baik. Because with God, life never dies. Seperti yang dikatakan oleh Paus kita di dalam Urbi et Orbi Blessing. Biarlah pada pagi ini kita boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk percaya di saat-saat yang seperti ini. Justru saat kita menjadi terang, saat kita penuh pengharapan dan kasih, dan saat yang terburuk terjadi sekalipun, kita tahu Tuhan tahu lebih baik. Kita bisa berserah dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Kalau nggak di hidup ini, di hidup yang akan datang. It's okay. It's okay. May God be with us always. Amen. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur apabila pada saat-saat ini kami boleh menghadapi semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah menjadi kekuatan bagi setiap dari kami. Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami melakukan bagian kami Tuhan, untuk kuat dan teguh, dan untuk berperang bersama iman kami. Mengalahkan rasa takut, cemas, dan khawatir, sambil tetap waspada dan berjaga-jaga. Melakukan bagian kami untuk peduli, untuk physical distancing, but with the hearts united with you and with the church. Biarlah kami boleh bawa terang dan kasih-Mu buat orang sekitar kami, untuk boleh mereka merasakan harapan yang sama dan melakukan karya kasih yang sama Tuhan. Kami percaya semuanya ini berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu. And when the worst came, ketika yang terburuk terjadi sekalipun, we will be able bukan dengan kekuatan kami, but with you God, our salvation. Bersama Allah Tuhan kami, Allah keselamatan, perlindungan, dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya Tuhan beserta kita, dan Tuhan akan melindungi kita. Dan sekalipun kita mengalami apa yang kita katakan perlindungan Tuhan ini kayaknya gagal, kita harus terus berjuang. It's okay. Because with God life never ends. Amin. Tetap semangat, penuh sukacita, dan jadi terang. Jadi sumber pengharapan. GMJ viewers dimanapun Anda semua berada, kita telah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Semoga boleh menjadi rema buat kehidupan kita dan menjadi kekuatan buat kita. Jangan lupa mengikuti GMJ terus, Good Morning Jesus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 5.30 pagi melalui Instagram HSM Worship. Dan bahwa nanti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu kita akan off, GMJ akan off karena memasuki Trihari Suci. Tetapi
kita gak akan pernah off untuk memuji muliakan Tuhan secara pribadi di rumah kita masing-masing, untuk beroleh kekuatan daripadanya setiap hari. Oke, saya sapa-sapa sedikit. Di sini ada banyak, ada Olga, bentar ya. Ada Has, hai. Ada Yovita, ada Dina. Oke, Johan, ada Suryani, ada Suryani ya. Banyak nih teman-teman yang udah bergabung. Puji Tuhan, semoga boleh menjadi kekuatan buat kita semua, dan kita semuanya boleh diberkati dan aman dalam lindungan Tuhan, termasuk orang-orang kita cintai. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Okay, see you tomorrow actually ya. Benar.